Pemirsa Mozaik Islam adalah suatu kepastian tentang tibanya masa di mana segala penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha dahsyat ini akan binasa, hancur lebur tak tersisa. Semesta keindahan alam raya pun turut serta musnah. Berakhir sudah seluruh kehidupan di dunia. Itulah kiamat. Perkara gaib yang waktu terjadinya hanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat, dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Al-Quran Surat Luqman ayat 34. Kiamat sepenuhnya rahasia ilahi, namun hanya kepada Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa Ta'ala beritahukan begitu banyak peristiwa penanda kiamat. Tanda-tanda tersebut pun kemudian disampaikan Rasulullah SAW kepada sekalian umatnya sebagai pengingat betapa hidup di dunia hanyalah persinggahan semata. Rasulullah SAW bersabda, beritahukan kepadaku kapan terjadinya kiamat. Nabi menjawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada yang bertanya. Dia pun bertanya lagi, beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya. Nabi menjawab, jika budak wanita telah melahirkan tuannya, jika engkau melihat orang yang bertelanjang kaki tanpa memakai baju, miskin papa, serta penggembala kambing telah saling berlomba dalam mendirikan bangunan megah yang menjulang tinggi. Hadis riwayat Muslim. Dalam memaknai tanda kiamat tersebut, para ulama pun berbeda pendapat. Pendapat pertama diartikan secara harfiah bahwa ketika seorang tuan menjual budak wanita yang telah melahirkan anak bagi sang majikan, budak tersebut kemudian berganti-ganti tuan dari satu tangan ke tangan lainnya, hingga tanpa disadari pada akhirnya anak dari budak wanita inilah yang membeli ibunya sendiri. Sementara pendapat kedua memaknai bahwa ketika seorang majikan mempunyai budak wanita, lantas melakukan hubungan suami istri terhadapnya dengan akad milkul yamin atau kepemilikan hingga terlahirnya seorang anak dari hubungan tersebut, maka si anak berstatus sama dengan si majikan, yaitu seseorang yang bebas dan merdeka. Terhadap pendapat ini, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah dalam Fathul Bari mengutarakan pandangannya bahwa tanda yang diungkapkan Rasulullah SAW dalam hadis tersebut belum pernah terjadi sebelumnya, seperti sebuah keanehan, ketidaklaziman yang belum berlaku di masa kenabian. Sementara ada pun yang berpendapat lain, di mana pada masa itu sudah menjadi hal lumrah dan tidak melanggar syariat Islam ketika seorang tuan berhubungan suami istri dengan budak wanita hingga menghasilkan keturunan. Lantas sebenarnya apa yang dimaksud Rasulullah SAW dalam hadis tersebut? Mungkinkah berkaitan dengan merebaknya fenomena ibu pengganti, di mana para wanita mengkomersilkan rahim mereka demi pundi-pundi harta? Ya, kehamilan tak ubahnya bagai sebuah pekerjaan, begitupun ibu pengganti berstatus orang bayaran layaknya budak wanita. Iming-iming uang puluhan juta membuat para wanita rela meninggalkan keluarga demi menjadi ibu pengganti. Terlepas dari segala kontroversi, sejak tahun 2003 negara India telah melegalkan jasa titip kehamilan menggunakan ibu pengganti ini. Sebagaimana mengutip dari laman BBC, di tahun 2012 saja, pemasukan yang disumbangkan dari sektor bisnis ibu pengganti nyaris mencapai angka 20 triliun rupiah. Tak hanya negeri Sungai Gangga, Tiongkok dan Meksiko pun menjadi tujuan utama para peminat surrogate mother. Selain karena legalitas, ditambah pula faktor harga yang jauh lebih terjangkau jika dibandingkan dengan negara-negara di benua Eropa. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dirimu sesuai kodratnya, wahai wanita? Lantas mengapa seolah kalian berlaku seperti tak bertuhan? Tugas penuh kemuliaan itu malah engkau berikan kepada wanita lain demi harta dunia. Entahlah, yang jelas syariat Islam sungguh mengharamkan praktik tersebut. Penyewaan rahim akan mengakibatkan terjadinya pencampuran nasab, padahal Islam sangat menjunjung tinggi permasalahan garis keturunan seorang hamba yang tersebut dalam ilmu nasab. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengaku sebagai anak kepada selain bapaknya atau menisbatkan dirinya kepada yang bukan walinya, maka baginya laknat Allah, malaikat, dan segenap manusia. Pada hari kiamat nanti, Allah tidak akan menerima darinya ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, dan Ahmad.
Kekacauan nasab dapat berakibat pada banyak hukum yang telah diatur dalam Islam, seperti hukum pernikahan, nafkah, hak, dan kewajiban antara ayah dan anak, hukum waris, dan lain sebagainya. Hukum haramnya ibu pengganti berlaku tanpa terkecuali, meski dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah. Faktanya, kehadiran ibu pengganti telah memberikan peluang bagi para pasangan perilaku seks menyimpang untuk dapat memiliki keturunan. Nauzubillah min dzalik. Pendapat ketiga, para ulama menyebutkan bahwa hadis budak melahirkan tuannya merupakan ungkapan atas kedurhakaan anak terhadap ibu mereka. Anak seolah berlaku sebagai tuan, sedang wanita yang telah mengandung, melahirkan, dan membesarkannya penuh cinta diperlakukan layaknya budak hamba sahaya. Astaghfirullahaladzim. Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari berkata, ini adalah pendapat yang lebih kuat menurutku, karena maknanya yang umum dan karena keadaan menunjukkan sesuatu yang dianggap langka. Di sisi lain menunjukkan rusaknya keadaan dan mengandung isyarat sesungguhnya hari kiamat sudah dekat ketika segala urusan terjadi dengan terbalik, di mana seorang pengatur menjadi yang diatur, orang yang di bawah menjadi di atas, dan hal ini sesuai dengan sabda beliau tentang tanda yang lainnya bahwa seseorang yang berjalan tanpa alas kaki menjadi raja-raja di bumi. Nyatanya, telah banyak terhampar di hadapan kita semua kisah-kisah anak durhaka kepada orang tuanya. Banyak hati orang tua yang tersakiti oleh anak-anak mereka. Seperti di bulan Mei 2016 belum lama ini, dunia maya dihebohkan dengan beredarnya video berisi durhakanya seorang anak terhadap ibunya yang telah renta. Peristiwa pilu yang terjadi di wilayah Kalkaji, New Delhi, India ini terungkap setelah seseorang tetangga yang peduli merekam dan melaporkan penderitaan ibu tua berusia 85 tahun itu kepada pihak kepolisian. Sebagaimana terlihat dalam tayangan, si anak perempuan begitu murka pada sang ibu. Mengutip dari laman India.com, kemarahan bermula hanya karena persoalan makanan yang dikonsumsi sang ibu tanpa sepengetahuan si putri durhaka. Maka dengan teganya, tubuh lemah sang ibu ditarik paksa. Padahal si ibu bersikeras tak ingin masuk ke dalam rumah. Merasa kesal, si anak dengan ringan tangan melayangkan pukulan ke wajah wanita yang telah melahirkan dan membesarkannya penuh kasih. Sadar perbuatan kejinya disaksikan dan direkam seorang tetangga. Bukannya malu, si anak durhaka itu pun malah balik menyerang dengan perkataan buruk dan kasar. Namun menurut para tetangga, ini bukanlah kali pertama siksaan mendarat di tubuh renta sang ibu tua. Namun disinilah letak besarnya cinta ibu terhadap darah dagingnya. Meski kasus ini mencuat dan sampai ke pihak berwajib, sang ibu malah tak mengadukan apa-apa. Akibatnya, tindakan buruk anak tidak dapat diproses secara hukum. Pemirsa Mozaik Islam, terkait benar tidaknya pendapat ulama dalam menafsirkan hadis Rasulullah SAW tadi, wallahu a'lam bishawab. Yang jelas, kiamat itu nyata dan dekat adanya. Hal ini pernah disampaikan langsung oleh junjungan kita Rasulullah SAW. Beliau bersabda, jarak diutusnya aku dan hari kiamat seperti dua jari ini. Beliau berisyarat dengan kedua jarinya, jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggakannya. Hadis riwayat Bukhari. Minusnya peradaban umat manusia dari contoh-contoh tadi, sebagaimana berlaku adalah pertanda bahwa fitnah Dajjal mulai berhembus di muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selaku kaum muslimin, hendaknya kita tidak terperosok ke dalamnya, yakni dengan mempersiapkan sebaik-baik sebuah bekal untuk kehidupan di akhirat yang kekal nanti. Rasulullah SAW bersabda, bersegeralah beramal sebelum datangnya rangkaian fitnah seperti semenggalan malam yang gelap gulita. Seorang laki-laki di waktu pagi masih mukmin dan di waktu sore telah menjadi kafir, dan di waktu sore masih beriman dan pagi menjadi kafir. Ia menjual agamanya demi kesenangan dunia. Hadis riwayat Ahmad. Hadis riwayat Ahmad.